Manajemen pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan layanan yang diperlukan oleh masyarakat, baik dari sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga layanan sosial lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, tepat waktu, terjangkau, dan efisien. Prinsip-prinsip utama dalam manajemen pelayanan publik mencakup efektivitas, efisiensi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Dalam konteks pelayanan publik, manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas publik lainnya. Pelayanan publik di sektor transportasi adalah salah satu yang paling krusial karena mobilitas adalah faktor utama yang mempengaruhi perekonomian, akses ke peluang, dan kualitas hidup. Transportasi umum merupakan tulang punggung mobilitas perkotaan di banyak negara. Di negara maju maupun berkembang, sistem transportasi umum berperan penting dalam mendukung akses masyarakat ke pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas sehari-hari. Namun, pendekatan dan hasil yang dicapai antara negara maju dan negara berkembang dapat sangat berbeda karena berbagai faktor ekonomi, politik, teknologi, dan infrastruktur. Nah, untuk memahami perbandingan antara transportasi umum di negara berkembang dan maju, mari kita lihat India sebagai contoh negara berkembang dan Tiongkok sebagai contoh negara maju. Untuk itu, kita lihat yuk terlebih dahulu transportasi di Tiongkok apa aja ya. Transportasi di Tiongkok telah mengalami pertumbuhan dan perluasan besar dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sistem transportasi Tiongkok terdiri dari jaringan simpul transportasi yang luas di seluruh wilayahnya yang sangat luas, simpul-simpul tersebut cenderung terkonsentrasi di daerah pesisir yang lebih maju secara ekonomi dan kota-kota pendalaman di sepanjang sungai-sungai besar. Pembangunan bandara, jalan raya, dan rel kereta api akan memberikan peningkatan lapangan kerja yang besar di Tiongkok selama dekade berikutnya. Untuk bahasan pertama, yuk kita bahas tentang bus yang ada di negara Tiongkok. Manajemen pelayanan publik di sektor transportasi, khususnya bus, memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok yang sangat padat penduduk. Dengan populasi yang melebihi 1,4 miliar orang, sistem transportasi publik yang efisien dan dapat diandalkan sangat penting untuk menjaga kelancaran arus manusia dan barang di seluruh negeri, terutama di kota-kota besar yang sangat padat seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou. Tiongkok telah menjadi contoh global dalam pengelolaan sistem transportasi umum yang efisien dan canggih, terutama melalui layanan bisnya. Pemerintah Tiongkok memiliki pendekatan yang sangat proaktif dalam mengelola dan mengembangkan transportasi publik, termasuk bus, untuk menciptakan sistem yang terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Teknologi yang canggih, dukungan infrastruktur yang kokoh, dan upaya untuk memastikan pemerataan pelayanan ke seluruh wilayah negara telah menjadikan sistem transportasi umum, khususnya bus, sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan dan pedesaan. Dalam sistem manajemen bus Tiongkok, terdapat berbagai jenis bus yang melayani berbagai kebutuhan transportasi masyarakat dengan fokus yang besar pada inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Nah, bus-bus tersebut adalah bus konvensional, bus listrik, bus double decker ataupun bertingkat, bus BRT ataupun bus rapid transit, dan bus otonom ataupun tanpa pengemudi. Nah, kita udah tahu nih macam-macam bus yang ada di Tiongkok. Selanjutnya, yuk kita kupas dan amati mengenai sistem bus yang ada di Tiongkok berdasarkan aspek pelayanan publik. Yang pertama, ketersediaan dan akses layanan. Sistem bus di Tiongkok sangat berkembang dan beragam. Di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen, jaringan bus sangat luas dan menyediakan layanan yang beroperasi hampir 24 jam sehari. Halte bus tersebar dengan padat dan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis untuk memastikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat. Selain itu, banyak halte bus yang dilengkapi dengan papan informasi elektronik yang menunjukkan waktu kedatangan bus secara real-time sehingga penumpang bisa lebih mudah merencanakan perjalanan mereka. Di kota-kota kecil dan daerah pedesaan, ketersediaan layanan bus tetap ada, meski frekuensi operasionalnya tidak sepadat di kota besar.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil tetap memiliki akses ke transportasi publik melalui subsidi dan investasi dalam infrastruktur transportasi. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan pemerataan yang adil di seluruh negeri, terutama di daerah yang jauh dari pusat ekonomi utama. Yang kedua, infrastruktur dan teknologi. Tiongkok telah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk dalam sistem BRT yang canggih, terminal bus yang modern, serta halte yang nyaman dan aman. Kota Guangzhou, misalnya, memiliki salah satu sistem BRT paling efisien di dunia yang melayani ratusan ribu penumpang setiap harinya. Jalur khusus bus ini membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh penumpang. Selain itu, integrasi teknologi yang sangat terlihat dalam manajemen layanan bus di Tiongkok, sistem pelacakan bus secara real-time, pembayaran non-tunai melalui Alipay atau WeChat Pay, serta penggunaan aplikasi peta digital yang menyediakan informasi lengkap tentang rute dan jadwal bus memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan bus. Yang ketiga, kualitas dan kepuasan masyarakat. Dari segi kualitas, banyak bus di kota-kota besar di Tiongkok yang dilengkapi dengan fasilitas modern seperti AC, Wi-Fi gratis, dan tempat-tempat duduk yang nyaman. Pembersihan bus juga dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan penumpang. Kepuasan masyarakat terhadap layanan bus cukup tinggi, terutama di kota-kota yang besar memiliki sistem transportasi yang canggih dan ramah pengguna. Namun, di beberapa daerah, pedesaan ataupun kota kecil masih terdapat keluhan mengenai jadwal bus yang tidak konsisten, keterbatasan rute, serta kapasitas bus yang masih sering penuh di jam sibuk. Yang keempat, tata kelola dan transparansi. Pemerintah Tiongkok memiliki kontrol yang kuat atas manajemen transportasi publik, dengan kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan efisiensi dari keberlanjutan. Pengelolaan layanan bus seringkali berada di bawah pengawasan pemerintahan daerah yang bekerja sama dengan perusahaan transportasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan. Dalam hal transparansi, banyak kota besar seperti Beijing dan Shanghai menyediakan informasi publik yang jelas mengenai alokasi anggaran, pengelolaan subsidi, serta laporan tahunan tentang kinerja sistem transportasi. Selain itu, masyarakat dapat memberikan umpan balik langsung melalui aplikasi ataupun platform digital yang disediakan oleh pemerintah. Yang kelima, kecepatan dan efisiensi. Dengan jalur bus yang khusus dan integrasi sistem BRT, kecepatan perjalanan bus di kota-kota besar meningkat secara signifikan. Hal ini mengurangi waktu tunggu dan perjalanan penumpang bahkan di jam sibuk. Penggunaan teknologi seperti AI dan Big Data juga membantu dalam mengoptimalkan rute bus dan memprediksi jumlah penumpang sehingga armada bus dapat dikelola dengan lebih efisien. Yang keenam, pemerataan pelayanan. Meskipun kota-kota besar menikmati sistem transportasi publik yang sangat maju, masih ada kesenjangan dalam penyediaan layanan bus di daerah pedesaan dan kota kecil. Di wilayah-wilayah ini, frekuensi bus lebih rendah dan jangkauan rutenya lebih terbatas. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi di daerah terpencil melalui berbagai kebijakan subsidi dan investasi, namun pemerataan layanan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Teman-teman udah pada tahu kan sistem bus di Tiongkok itu gimana? Bahasan selanjutnya adalah kereta yang ada di Tiongkok. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, setelah mengetahui layanan transportasi umum bus di Tiongkok, selanjutnya adalah pengenalan tentang salah satu transportasi umum yang kerap sekali digunakan di negara Tiongkok dan menjadi salah satu kebutuhan utama untuk berpergian dengan waktu yang lebih efisien, yaitu kereta api kecepatan tinggi. Sama halnya seperti bus yang memiliki beragam jenisnya, kereta cepat di Tiongkok juga memiliki berbagai jenis dan serinya, sesuai dengan tingkatan dan kualitas fasilitas di dalamnya. Kereta api di Tiongkok dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kecepatan tinggi dan kereta kecepatan normal. Kereta kecepatan tinggi tergolong dengan 3 seri, yaitu kereta seri G, D, dan C. Kereta seri G memiliki kecepatan 250 sampai 400 km per jam, digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan fasilitas tempat duduk first class, second class, dan business class, serta tersedia hard sleepers and soft sleepers.
memiliki tempat duduk yang lebih luas, tingkat kebisingan lebih rendah, dan tersedia Wi-Fi untuk digunakan sepanjang perjalanan dengan internetan. Lalu kereta seri C, beroperasi pada rute pendek antar kota ke kota dengan kecepatan kurang lebih 200-350 km per jam. Di seri ini menyediakan fasilitas tempat duduk yang beragam, namun tidak memiliki tempat tidur di dalamnya. Jenis seat yang disediakan ada business class, VIP class, kursi kelas 1, kursi kelas 2, atau soft seat. Lalu, kereta seri D atau kereta listrik berganda IMU memiliki kecepatan lebih rendah dengan laju 200 km per jam hingga 250 km per jam. Kereta ini beroperasi pada rute semalaman dengan menyediakan fasilitas kursi kelas 2 dengan hard sleepers dan kursi kelas 1 dengan soft sleepers. Dan kereta ini juga relatif lebih murah dan kompetitif. Nah, selain ketiga seri tersebut, terdapat inovasi kereta cepat lain yang bernama Magnetic Levitation atau maglev, yang berada pada kota Shanghai. Teknologi maglev ini merupakan teknologi magnet dari Jerman yang diklaim memiliki kecepatan 460 km per jam. Nah, kereta maglev ini baru diresmikan pada tahun 2002 oleh Perdana Menteri Cina dan Kanselir Jerman. Keistimewaan kereta ini adalah dapat berjalan dengan mulus seperti berjalan di atas rel tanpa roda, dan kebisingannya juga relatif rendah hingga sistem pengendaliannya juga aman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyediaan dan pelayanan transportasi umum pada kereta cepat yang lebih detail lagi dari segi manajemen pelayanan publiknya. Dari ketersediaan dan akses layanan, kereta kecepatan tinggi Tiongkok atau disingkat HSR atau High Speed Railway adalah sebuah layanan kereta kecepatan tinggi yang dioperasikan oleh CRH atau China Railway High. Kereta kecepatan tinggi Tiongkok telah menyediakan layanan ke semua provinsi di Tiongkok loh, dan mampu mengoperasikan rel penumpang dengan panjang hampir 38.000 km. Selain ketersediaan pemerataan jalur, kereta cepat ini memiliki akses layanan yang sudah modern, mulai dari penyediaan layanan informasi, rute perjalanan yang terpampang secara digital, pemesanan tiket yang mudah untuk diakses tanpa antri, hanya dengan menggunakan aplikasi atau dengan kartu khusus untuk biaya tiket masuk keretanya. Didukung pengembangan infrastruktur serta perkembangan teknologi yang pesat, hal ini semakin membuat adanya pengelolaan transportasi umum di negara Tiongkok semakin berkembang dengan baik untuk kebutuhan masyarakatnya. Tidak hanya warga lokal, namun turis dari mancanegara juga dapat menikmati kecanggihan teknologi dan pemanfaatan infrastrukturnya. Salah satu pemanfaatan teknologi dan infrastrukturnya adalah penyediaan sistem kartu pembayaran digital (AKAD). Penyediaan layanan yang semakin canggih dan berbasis digital sangat mudah dan digemari masyarakat karena sistem pelaksanaan operasionalnya sangat efektif dan efisien. Mulai dari penyebaran layanan yang menjangkau seluruh wilayah, informasi perjalanan, desain interior yang futuristik dan juga mewah, fasilitas yang memadai hingga pengawasan setiap pengguna transportasi juga sangat diperhatikan. Sebelumnya, pemerintah Tiongkok pernah menerapkan kebijakan untuk tidak menggunakan kereta kecepatan tinggi buatan dalam negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan ini berlangsung hingga tahun 2004. Hingga pada akhirnya, pemerintah Tiongkok mulai menerapkan pengadaan kereta dengan sebanyak 200 unit dengan kecepatan kerja mencapai 200 km per jam. Hal ini tentunya didukung dengan sistem yang transparansi untuk semua kegiatan pembangunannya untuk selalu mendapat evaluasi maupun feedback dari masyarakat pengguna fasilitas transportasi umum di negara Tiongkok. Rata-rata kecepatan kereta di Tiongkok ini berkisar antara 250 hingga 460 km per jamnya. Berbagai macam jenis kereta yang disediakan tentu memiliki keistimewaan performa dan kebutuhan masing-masing. Namun, secara garis besar, kereta cepat ini dirancang untuk lebih cepat, lebih ringan, dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Nah, pada pemerataan pelayanan di negara Tiongkok, negara ini memiliki jaringan kereta api yang luas dan beragam, mencakup seluruh jaringan kereta pada wilayah yang termasuk daerah terpencil maupun daerah pegunungan. Meskipun sistem transportasi di Tiongkok terdiri dari jaringan yang luas di wilayahnya yang besar, namun kecenderungannya lebih banyak di daerah pesisir yang telah berkembang di kota-kota pedalaman sepanjang sungai utama yang disesuaikan tergantung geografi wilayahnya. Adanya pemerataan layanan transportasi umum seperti kereta cepat ini membuat potensi negara Tiongkok semakin meningkat akan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan segi pariwisatanya.
Nah, jadi itu tadi penjelasan transportasi umum bus dan kereta cepat yang ada di negara maju Tiongkok nih. Untuk selanjutnya adalah pengenalan tentang pemahaman dari transportasi umum di negara berkembang, yaitu pada negara India. Yuk kita simak lagi pembahasannya. Nah, teman-teman, tadi udah dijelasin nih bagaimana kondisi transportasi umum di negara maju, yaitu Tiongkok. Nah, selanjutnya bagaimana nih transportasi umum pada negara berkembang? Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana kondisi transportasi umum pada negara berkembang. Pada kali ini, izinkan kami mengambil contoh dari negara India. India sebagai negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, dengan populasi kurang lebih 1,4 miliar jiwa, adalah sebuah mozaik budaya, bahasa, dan geografi yang sangat beragam. Dalam konteks keberagaman dan luasnya wilayah, tentunya transportasi umum memainkan peran yang sangat vital nih di negara India. Yuk, mari kita kupas satu-satu transportasi umum yang ada di India. Pertama-tama, kita akan menjelaskan mengenai transportasi bus terlebih dahulu ya. Bus merupakan modal transportasi yang paling terjangkau bagi sebagian besar masyarakat India. Dengan harga tiket yang relatif murah, bus memungkinkan orang-orang dari berbagai lapisan sosial untuk berpergian. Nah, jaringan bus di India ini sangat luas, teman-teman, menghubungkan kota-kota besar, kota kecil, dan desa-desa. Pemerintah India telah melakukan berbagai upaya nih untuk mengangkat kualitas layanan transportasi umum, yaitu bus, antara lain seperti investasi dalam infrastruktur, modernisasi armada, sistem tiketing elektronik, dan integrasi dengan modal transportasi lain. Nah, India memiliki sistem transportasi bus yang sangat luas, mulai dari bus kota yang sederhana hingga bus mewah antar kota yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Berikut adalah beberapa jenis bus yang umum diketahui di India. Yang pertama, ada city bus atau yang biasa kita kenal dengan bus kota. Yang kedua, ada bus antar kota atau intercity bus. Ketiga, ada jenis bus pariwisata nih yang biasanya digunakan untuk membawa wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu jenis-jenis bus yang ada di India kan ya? Selanjutnya, mari kita analisis yuk mengenai sistem bus yang ada di India berdasarkan aspek pelayanan publik. Nah, yang pertama, mari kita lihat dari sisi aspek ketersediaan dan akses layanan. Nah, ketersediaan layanan bus di India cukup luas nih teman-teman, menjangkau kota-kota besar, kecil, hingga desa-desa terpencil. Namun frekuensi perjalanan bus sangat bervariasi. Mungkin di kota-kota metropolitan seperti Mumbai dan Delhi, bus beroperasi sangat sering. Namun sebaliknya, di daerah pedesaan frekuensi perjalanan bus jauh lebih rendah. Nah, untuk akses layanan, meskipun banyak halte bus yang tersedia, namun kondisi dan lokasi seringkali tidak memadai sehingga masih memerlukan pemerataan yang masih perlu diperbaiki. Nah, yang selanjutnya mari kita lihat dari segi infrastruktur dan teknologi nih. Infrastruktur di India juga sangat bervariasi nih teman-teman. Kondisi jalan ada yang mulus, ada yang berlubang, begitu pula dengan fasilitas halte ataupun terminal. Ada yang memadai dan mudah diakses, namun ada yang masih terbatas dan kondisinya kurang memadai. Namun sekarang semakin banyak perusahaan otobus di India yang mengadopsi sistem tiket elektronik, baik dalam bentuk kartu pintar maupun aplikasi ponsel. Beberapa perusahaan otobus telah mengimplementasikan sistem pelacakan bus menggunakan GPS nih teman-teman, sehingga penumpang dapat mengetahui posisi bus secara real time menggunakan aplikasi ponsel. Selain itu, pemerintah India juga sudah mendorong penggunaan bus listrik sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas dan polusi udara. Yang ketiga, mari kita lihat dari sisi kualitas dan kepuasan masyarakat. Kualitas pelayanan bus di India sangat beragam, tergantung pada wilayah dan operator bus. Beberapa bus menawarkan kenyamanan yang cukup baik dengan AC, toilet, dan kursi yang baik. Namun banyak juga kondisi bus yang kurang baik dengan kursi yang rusak, pencahayaan yang buruk, dan kebersihan yang kurang terjaga.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bus di India juga beragam. Beberapa survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat puas dengan tarif yang terjangkau. Namun, banyak pula yang mengeluhkan kemacetan, keterlambatan, hingga kondisi kendaraan yang kurang nyaman. Nah, yang keempat nih, mari kita lihat dari sisi tata kelola dan transparansi. Kelola sistem transportasi bus di India cukup kompleks dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang belum optimal antara berbagai pihak yang terlibat. Hal ini seringkali menyebabkan perbedaan standar layanan, ketidakjelasan tanggung jawab, dan tumpang tindih kewenangan. Nah, yang kelima, mari kita lihat dari aspek kecepatan dan efisiensi. Meskipun jaringan busnya luas dan sering digunakan, namun kecepatan dan efisiensi layanannya seringkali terhambat oleh beberapa faktor nih, seperti kemacetan, kondisi jalan yang buruk, kurangnya integrasi. Selain itu, frekuensi perjalanan bus yang tidak teratur dan kurangnya informasi yang akurat mengenai jadwal keberangkatan juga turut memperlambat pelayanan nih, teman-teman. Nah, yang terakhir, mari kita lihat dari aspek pemerataan layanan. Nah, pemerataan layanan transportasi umum bus di India masih menjadi tantangan besar karena meskipun jaringan bus telah menjangkau banyak wilayah, namun pemerataan layanan belum merata. Di daerah perkotaan besar seperti Mumbai, Delhi, dan Bengaluru, pelayanan bus relatif lebih baik. Namun di daerah pedesaan dan kota-kota kecil, ketersediaan bus seringkali terbatas nih. Disimpulkan nih bahwa kondisi jalan dan infrastruktur transportasi bus di daerah India sangat bervariasi, tergantung pada wilayah dan tingkat perkembangan ekonomi daerah tersebut. Secara umum, terdapat beberapa tantangan yang sering ditemui. Terdapat beberapa faktor nih yang mempengaruhi kondisi seperti ini, mulai dari daerah dengan topografi yang sulit, kepadatan penduduk yang rendah, cenderung memiliki infrastruktur yang kurang berkembang. Dan yang paling penting adalah alokasi dana, di mana pemerintah seringkali memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan, sehingga daerah pedesaan seringkali kekurangan anggaran untuk perbaikan di jalan dan pembangunan fasilitas transportasi. Nah, gimana? Sudah tahu kan bagaimana perkembangan kondisi transportasi bus di India? Nah, selanjutnya mengenai transportasi kereta di India, disimak baik-baik ya teman-teman. Transportasi kereta api juga menjadi salah satu sistem transportasi terbesar dan terpenting di India yang dikelola oleh Indian Railways. Dengan jaringan terpanjang kedua di dunia, panjang jalur kereta api mencapai sekitar 80.000 km dan lebih dari 6.800 stasiun. India memiliki frekuensi operasional yang sangat tinggi dengan lebih dari 8.350 kereta api beroperasi setiap hari dan mengangkut sekitar 12,5 juta penumpang. Inovasi pelayanan publik yang pertama dilihat dari ketersediaan dan akses layanan. Layanan transportasi kereta MRT dan LRT di India menawarkan dua cara pembayaran tiket yang efisien, melalui loket yang dapat diakses langsung oleh penumpang dan mesin otomatis yang memberikan kenyamanan dalam pembelian. Meskipun mesin tiket hanya menerima pembayaran tunai, sistem ini cukup efektif dalam melayani kebutuhan penumpang yang tetap banyak mengandalkan tiket meskipun harganya terbilang cukup mahal. Selain itu, keberadaan loket memberikan alternatif bagi penumpang yang tidak membawa uang tunai. Di sisi lain, kereta api lokal atau kereta api ekonomi di India sangat mudah diakses karena harga tiketnya yang lebih terjangkau, memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk menggunakan layanan ini. Namun, kurangnya sistem pemeriksaan tiket yang efektif mengakibatkan banyak penumpang yang naik tanpa tiket yang pada gilirannya menimbulkan masalah keamanan dan mengurangi kenyamanan perjalanan. Selanjutnya, dari segi infrastruktur dan teknologi. Stasiun MRT dan LRT di India dirancang dengan infrastruktur yang modern dan nyaman, memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi penumpang. Fasilitas seperti pengecekan tiket yang ketat dan kehadiran petugas keamanan berkontribusi pada rasa aman bagi pengguna. Selain itu, desain stasiun yang bersih dan terawat membuat penumpang merasa lebih nyaman saat menunggu kereta. Sebaliknya, infrastruktur kereta api lokal masih terbilang kurang memadai. Banyak stasiun yang tidak memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga penumpang harus berjalan jauh dalam kondisi yang kurang bersih dan nyaman. Meskipun ada rencana untuk meningkatkan infrastruktur kereta di India melalui penggunaan teknologi kereta cepat dari Jepang dan pembangunan sistem listrik aliran atas LAA yang lebih efisien, realisasi rencana ini masih memerlukan waktu dan investasi yang signifikan.
Yang ketiga, dilihat dari kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Kualitas layanan yang ditawarkan oleh LRT dan MRT jauh lebih baik dibandingkan dengan kereta api lokal. LRT dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti monitor informasi yang menampilkan jadwal dan rute, serta sistem pengawasan CCTV yang meningkatkan keamanan penumpang. Masyarakat cenderung lebih memilih LRT dan MRT karena mereka menawarkan kenyamanan yang lebih tinggi dan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan. Di sisi lain, kualitas layanan kereta api lokal di India masih dibilang cukup rendah. Tingginya angka kecelakaan akibat infrastruktur rel kereta yang tidak terawat dan seringnya kereta dipadati penumpang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan tidak aman. Bahkan, beberapa penumpang berani naik di atap kereta karena tidak mendapatkan tempat duduk. Kondisi gerbong yang kotor dan tidak terawat semakin menurunkan kepuasan penumpang terhadap layanan kereta lokal di India. Selanjutnya adalah tata kelola dan transportasi. Tata kelola transportasi pada MRT dan LRT di India menunjukkan pengelolaan yang lebih baik dibandingkan dengan kereta api lokal. Sistem pemeriksaan tiket yang ketat dan keberadaan petugas keamanan di stasiun memberikan jaminan keamanan bagi penumpang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan ini. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat MRT dan LRT lebih diminati. Di sisi lain, kereta api lokal tidak memiliki sistem pengawasan dan pemeriksaan yang memadai, yang mengakibatkan ketidakpastian mengenai keamanan penumpang. Banyak penumpang yang merasa ragu untuk menggunakan kereta lokal karena risiko yang dihadapi, seperti penumpang tanpa tiket yang dapat menambah kerawanan di dalam kereta. Kurangnya tata kelola yang baik ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kereta lokal sebagai pilihan transportasi yang aman dan nyaman. Yang kelima adalah kecepatan dan efisiensi. MRT India menawarkan kecepatan tinggi hingga 160 km per jam yang secara signifikan meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi waktu tempuh bagi penumpang. Dengan kecepatan ini, MRT dapat menghubungkan berbagai area di kota dengan lebih cepat, membantu mengurangi kemacetan di jalan raya, dan memberikan alternatif transportasi yang lebih efektif. Di sisi lain, kereta api lokal meskipun memiliki banyak gerbong yang dapat mengangkut banyak penumpang, sering mengalami kendala dengan waktu berhenti yang terlalu singkat di setiap stasiun. Hal ini menyulitkan penumpang untuk naik dan turun dengan cepat, terutama dalam situasi padat. Meskipun kereta lokal menyediakan opsi transportasi yang lebih murah, ketidaknyamanan akibat waktu tunggu dan waktu tempuh yang lama seringkali menjadi penghalang bagi penumpang untuk memilih kereta sebagai moda transportasi utama mereka. Dan yang terakhir adalah pemerataan pelayanan. Layanan MRT dan LRT dirancang untuk menjangkau berbagai area di kota dengan cepat, memberikan alternatif transportasi yang nyaman dan efisien bagi masyarakat, serta menciptakan konektivitas yang lebih baik antar wilayah. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke tempat kerja, sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Namun, layanan kereta api lokal cenderung tidak merata karena banyaknya stasiun yang berada dalam kondisi kumuh dan jalur kereta yang tidak dikelola dengan baik. Seringkali juga dihadapkan pada masalah pedagang yang mengganggu kenyamanan pengguna. Selain itu, penataan jalur yang kurang baik juga menyebabkan pengalaman pengguna menjadi buruk, karena banyak penumpang yang harus menghadapi kondisi yang tidak nyaman di sekitar stasiun. Ketidakmerataan dalam pelayanan ini dapat menghambat pengembangan sistem transportasi secara keseluruhan di India. Dari keenam inovasi pelayanan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan transportasi MRT dan LRT di India menawarkan pengalaman yang lebih modern, aman, dan nyaman dibandingkan dengan kereta api lokal. Layanan MRT dan LRT didukung oleh infrastruktur yang baik, sistem pembayaran yang efisien, serta fasilitas keamanan yang memadai. Hal ini membuatnya menjadi pilihan utama bagi penumpang yang mengutamakan kenyamanan. Di sisi lain, kereta api lokal, meskipun lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas, namun masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya sistem pengawasan, dan kondisi stasiun yang tidak terawat. Perbandingan antara efisiensi birokrasi di negara maju dan negara berkembang menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal pembangunan teknologi, infrastruktur, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas. Negara maju umumnya memiliki sistem birokrasi yang lebih sederhana, terintegrasi, dan didukung oleh teknologi canggih yang memungkinkan pelayanan publik berjalan lebih efisien dan efektif. Di sisi lain, negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam reformasi birokrasi, termasuk masalah teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan korupsi. Namun,
Banyak negara berkembang yang telah melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi mereka melalui reformasi struktural, pengembangan teknologi, dan penguatan sistem yang akuntabilitas agar terus meningkat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekiranya ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.